warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 231068. Saya dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video bagian 5 pada tugas 1, yang dimana di sini saya akan membahas bagaimana proses sejumlah jaringan syarat tiuran menghitung output mulai dari input awal sampai menghasilkan keluaran dan akhir menggunakan fungsi sigmoid. Di sini ada arsitektur jaringan syarat tiuran, yang dimana di sini struktur di sini ada 2 input, 1 hidden layer atau 2 neuron, dan 1 output. Untuk input pertama itu bernilai 1, input kedua bernilai 0, sedangkan di sini terdapat 2 neuron input, 1 hidden layer, dan 1 neuron output. Di sini dimulai dari input layer, setelah itu hidden layer dan output layer. Di sini untuk nilai W1 di sini ada W1, W2, W3, W4, W5 dan W6. Di sini selain bobot ini, di sini juga terdapat nilai bias, yang dimana ada B1, B2 dan B3. Bobot dan bias digunakan untuk membantu jaringan dalam proses pembelajaran dan menghasilkan output yang lebih akurat. Dan setelah itu di sini langsung saja kita masuk ke penjumlahannya. Nah, ini ini untuk nilai bobot tadi yang di sini ada W1 dan B1. Nah, ini untuk nilainya di sini. Nilai bobot pertama itu 0.15, nilai bobot kedua 0.4, nilai bobot ketiga 0.6, nilai bobot keempat 0.1, nilai kebobot 0.5, nilai kebobot 5 0.21, nilai bobot 6 0.31. Nah, untuk nilai biasnya di sini sama, dari bias 1 sampai bias 3 nilainya tetap 1. Nilainya tetap 1. Nah, di sini berapa nilai keluaran akhir jika inputan 1 sama dengan 1 dan inputan 2 sama dengan 0. Oke, di sini kita akan bahas pada slide atau penjelasan selanjutnya. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh penjumlahan. Yang dimana di sini adalah langkah menghitung nilai X1 atau neuron hidden. Di sini kita menghitung neuron hidden agar kita mengetahui nilai dari X1-nya. Di sini untuk rumusnya, X1 sama dengan inputan 1 kali bobot 1 ditambah inputan 2 dikali dengan bobot 3 ditambah dengan bias. Oke, di sini langsung saja kita masukkan untuk nilainya. Kita substitusikan nilainya. X1 sama dengan 1 dikali 0.15 ditambah 0.0,6 ditambah nilai bias yaitu 1. Untuk hasilnya X1 sama 0.15 ditambah 0 ditambah 1. Nah, untuk hasil akhir nilai X1 yaitu 1.15. Di sini setelah kita mendapatkan nilai mentah Xi, langkah berikutnya adalah menerapkan fungsi aktivasi sigmoid. Tetapi sebelum kita masuk ke fungsi aktivasi sigmoid, kita mencari dulu nilai dari X2-nya. Oke. Untuk nilai dari X2-nya di sini rumusnya sama seperti pada yang sebelumnya. Di sini X2 sama dengan input 1 dikali dengan bobot 2 ditambah dengan input 2 dikali dengan bobot 4 ditambah dengan bias 2. Oke. Kita substitusikan nilainya, yaitu dimana 1 dikali 0.4 ditambah 0 kali 0.1 ditambah bias. Oke, untuk hasilnya X2 sama dengan 0.4 ditambah 0 ditambah 1. Untuk hasil akhirnya itu X2-nya sama dengan 1.4. Setelah kita mengetahui nilai dari X1 dan X2-nya, maka kita bisa langsung masuk ke fungsi aktivasi sigmoid. Untuk yang pertama di sini kita masuk ke fungsi aktivasi sigmoid dari X1. Saja masuk ke fungsi aktivasi sigmoid yang X1. Di sini untuk rumus sigmoidnya itu adalah sigmoid X sama dengan 1/1 plus E pangkat akar X. Kemudian kita masukkan untuk nilai X1-nya tadi. Di sini
X1 sigmoid 1.15 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat 1.15. 1.15 ini nilai dari X1 tadi. Setelah itu 1 per 1 plus 0.3164. 1664 ini adalah nilai dari E pangkat 1.15. Oke, setelah itu 1 per 13164, yaitu ini hasil dari penjumlahan 1 plus 0.31664. Untuk hasil akhirnya ini 0.75991. Ini hasil akhir neuron hidden pertama atau hasil dari X1. Untuk nilai sigmoidnya ini selalu berada di antara 0 sampai 1. Setelah itu kita langsung masuk saja ke fungsi aktivasi sigmoid yang X2. Oke. Di sini untuk rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Sigmoid X sama dengan 1 dalam kurung 1 plus E pangkat min X. Langsung saja kita substitusikan nilainya. Ini sigmoid 1.4 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat 1 minus 1.4. Oke, 1 per 1 plus 0.24660. 0.24660 ini adalah hasil dari E pangkat 1 pangkat minus 1.4. Setelah itu kita jumlahkan 1 plus 0.2446, hasilnya 1.24660. Setelah itu dibagi dengan 1, yaitu hasilnya 0.832018. Oke, artinya nilai dari X2 ini atau neuron hidden kedua ini yaitu 0.832018. Artinya kedua neuron pada hidden layer telah menghasilkan output yang nantinya akan diteruskan menuju output layer. Setelah itu di sini ada kita masuk ke langkah 3 dan 4, yaitu menghitung output akhir. Pada tahap ini kita akan menghitung output akhir jaringan yang dimana nilai X dan nilai X1 dan X2 sudah diperoleh sebelumnya akan dikalikan lagi dengan bobot menuju neuron output. Untuk rumusnya di sini hitung nilai mentah X3, yaitu X3 sama dengan X1 kali W5 ditambah dengan X2 kali W6 plus bobot. Ini input 1 dikali dengan bobot 5, input 2 dikalikan dengan bobot 6 ditambah dengan bias. Oke, setelah itu langsung saja kita substitusikan nilainya. Nilai dari X1 input 1 tadi yaitu 0.75991 dikalikan dengan bobot 5 yaitu 0.21. Setelah itu dijumlahkan dengan nilai input 2 yaitu 0.832018 dikalikan dengan bobot 6 yaitu 0.31 ditambah dengan bias yaitu 1. Setelah itu kita dijumlahkan yaitu hasilnya 0.15958 ditambah dengan 0.25793 ditambah dengan biasnya yaitu 1. Untuk hasilnya X3 nya itu di sini 141742299. Setelah itu dilakukan aktivasi sigmoid kembali, yaitu menggunakan rumus aktivasi sigmoid, yaitu tadi sigmoid X sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus X. Langsung saja kita substitusikan nilainya. Kita masukkan nilai dari hasil neuron output tadi yaitu 1.41742299 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus 141742299 sama dengan 1 per 1 plus 0.24168. 24168 ini adalah hasil dari E pangkat 141742299. Setelah itu ini dijumlahkan, hasilnya dijumlahkan 1 per 1 plus 0.24168 dijumlahkan hasilnya sama dengan 1 per 124233, yaitu hasil output atau Y-nya itu adalah 0.80493. Ini hasil akhirnya. Ini
Oke, output Y atau X3 ini hasilnya. Setelah itu jika dalam bentuk persen di sini akan menjadi 80.493%. Karena nilai output lebih besar dari 0.5, maka hasil klasifikasinya termasuk ke dalam kelas 1 atau positif. Nah, di sini ada ringkasan alur forward propagation-nya. Di sini ada input layer, input 1 nilainya, nilai dari input 2 ini 0. Di sini yang kedua itu menghitung neuron hidden. Yang ketiganya itu menghitung neuron hidden kedua atau X2. Setelah itu menghitung output layer sama ini yang saya jelaskan tadi. Di sini fungsi sigmoid digunakan karena mampu mengubah nilai menjadi rentang antara 0 dan 1 sehingga cocok digunakan untuk proses klasifikasi pada machine learning. Metode forward propagation bekerja dengan meneruskan input menuju hidden layer kemudian menuju output layer melalui proses perkalian bobot pembahasan bias dan fungsi aktivasi sigmoid. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh output sebesar output Y-nya ini 0.80493 jika dipersenkan atau 8.493%. Di sini termasuk ke kelas 1 positif karena hasilnya lebih besar dari 0,5. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.